Baik, bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai adanya reshuffle atau rencana reshuffle kabinet. Paling tidak sejauh ini masih pembicaraan lah, belum sampai ada komentar dari istana karena masyarakat diminta untuk menunggu. Istana sendiri belum memberi keputusan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Saya masih bersama Mas Ujang Komarudin, analis politik, dan juga Mas Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum, dan juga Bang Masinton Pasaribu dari PDIP. Mas Ujang, Anda sendiri pernah berkomentar bahwa wajar-wajar saja kalau ada nama Tri Risma hari ini yang masuk dalam bursa Menteri Sosial secara khususnya gitu, Mas Ujang. Mengapa Anda menganggap ini justru menjadi salah satu nama yang sangat wajar mencuat di atas? Yang pertama, ini kan jatahnya PDIP. Yang kedua, Megawati dan Risma itu sangat dekat. Gitu. Sangat dekat, jadi wajar. Yang ketiga, itu kan biasanya menteri itu diambil dari petinggi partai. Ya, Risma ini kan petinggi partai juga. Nah, lalu yang terakhir saya katakan, Bu Risma kan tidak punya posisi nih pasca selesai jadi wali kota, gitu. Yeah. Artinya perlu juga untuk diuji, gitu kan, dalam konteks menjadi menteri agar terlihat seperti apa kapasitas Bu Risma dalam memimpin kementerian ke depan. Katakanlah ujian menjadi wali kota sudah selesai 2 periode, maka menjadi menteri sebagai sebuah pilihan bagi PDIP. Jadi, cuma memang persoalannya adalah, gimana Bang? Siap? Ya, silakan dilanjutkan. Persoalannya gimana? Ya, persoalannya adalah kalau misalkan Risma jadi menteri, ini akan menjadi persoalan bagi Mbak Puan gitu loh, untuk 2024. Karena nanti siapa yang bersinar? Apakah nanti Anda yang bersinar itu adalah Risma, ataukah Ganjar, ataukah Puan? Ini juga harus menjadi perhatian bagi PDIP. Karena kuncinya kan ada di Bu Mega. Jadi kalau misalkan nanti Bu Risma jadi menteri, ya kan, lalu kinerjanya bagus, lalu dipoles menjadi capres, maka kemungkinan akan tertutup ke Mbak Puan gitu loh. Nah, ini menjadi persoalan juga di internal PDIP. Tapi Anda yakin bahwa Risma ini, Ibu Risma kalau memang menjadi mensos, memang akan mencuri perhatian begitu menurut Anda? Saya lihat seperti itu, karena saya sudah mendengar kabar 1 tahun yang lalu, mohon maaf, ada sebuah lembaga survei yang mengontak saya, yang sudah siap mempublikasi Bu Risma untuk siap jadi capres ketika itu. Makanya di tengah jalan ketika itu selalu disandingkan dengan nama Anies gitu loh. Misalkan persoalan sampah dan lain-lain gitu loh. Kinerja wali kota. Dibanding-bandingkan terus gitu ya? Iya, dibandingkan terus. Nah, saya melihat ini juga menjadi potensi yang harus diperhatikan oleh Ibu Mega. Soal nama gitu, Ibu Risma oke-oke saja. Tapi persoalannya di internal ke depan itu bagaimana? Karena mohon maaf ya, PDIP ini pasca Pak Jokowi belum ada lagi tokoh yang bisa diandalkan menjadi capres gitu loh. Walaupun Ganjar, mohon maaf tanda petik, ada punya kasus-kasus tertentu gitu loh. Ini menjadi persoalan di internal PDIP. Apa bedanya dengan pada saat Ibu Risma, kita banyak mendengar informasi bahwa Bu Risma diminta maju untuk DKI 1 dan tampaknya saat itu Bu Risma dengan, ya bisa dibilang, saya mau bilang sangat tegas, tapi kan ada beberapa momen yang tidak terlalu tegas, tapi bisa dibilang secara umum tegas begitu, menolak bahwa tidak akan maju di DKI 1. Kalaupun itu arahan partai, tampaknya Bu Risma tidak pernah berniat untuk DKI 1. Apa bedanya dengan kalau Bu Risma diminta menjadi menteri? Anda yakin bahwa akan langsung diterima? Ya kan begini, Bang Timothy ya, ada beberapa klaster ya yang berpotensi menjadi capres. Yang pertama bisa jadi klaster gubernur gitu loh. Kalau gubernur kan belum tentu jadi ketika itu karena sistemnya pemilihan. Kalau menteri ini kan peluangnya besar. Karena apa? Penunjukan dari ketua umum. Ibu Megawati gitu loh. Dan peluangnya sangat besar. Karena Risma dalam konteks tertentu menjadi wali kota yang dibanggakan oleh PDIP gitu. Nah, ini menjadi penting catatan-catatan itu. Nah, apa bedanya menjadi gubernur? Nah, menjadi menteri lebih enak, bisa keliling Indonesia. Kalau kepala daerah itu kan hanya di kotanya sendiri, hanya di provinsinya sendiri. Kalau menteri itu jangkauannya luas. Belum harus pilkada lagi ya? Iya, bisa keliling Indonesia dan bisa membangun pencitraan gitu loh. Nah, kalau konteksnya gubernur, ya hanya harus berprestasi di wilayahnya saja. Tapi kalau menteri kan lebih enak. Oleh karena itu tidak heran dan tidak aneh, misalkan dulu Pak SBY dari menteri menjadi presiden gitu. Suatu keniscayaan yang ada gitu loh. Itu yang saya lihat gitu. Mas Uceng, Anda sendiri melihatnya bahwa harus ada nama-nama yang ya harus bersih begitu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong ini. Harus ada juga nama-nama yang mungkin bisa memperbaiki citra dari kabinet.
Mungkin salah satu contoh itu juga mengapa nama Tri Risma hari ini yang seringkali mencuat, bisa dikatakan media darling juga, sering diliput, sering dilihat aksi-aksinya dan kinerjanya begitu oleh media. Apakah hal ini juga menjadi penting pada saat Presiden Jokowi mencoba memperbaiki kabinet, tidak hanya dari mengisi tapi memperbaiki kinerja dan memperbaiki citra kabinetnya? Iya, Saya ke Mas Uceng, sorry, maaf. Sampai 1 tahun kinerja Jokowi dan Oke. Menteri itu saya anggap 50% itu minus, kurang memuaskan gitu loh. Oke, itu yang dari sudah data Anda. di semua media. Nah, oleh karena itu tadi, apalagi terkait dengan penangkapan 2 menteri itu, semakin menampar wajah kabinet Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, kekosongan menteri itu harus diisi orang-orang yang berintegritas, yang bisa menutupi bolong-bolong wajah kabinet itu gitu loh. Oke, Jadi baik. kalau dihadirkan menteri yang berprestasi, yang berintegritas, tadi ya 3 poin yang dikatakan oleh Bang Zainal Mukhtar ya, itu menjadi penting gitu loh. Artinya apa? Jangan sampai ketika menjadi menteri, kejeblos di lubang yang sama gitu. Oke. Jatuh di lubang yang sama. Nah, kita lihat Kemensos itu berapa menterinya. Kalau tidak 3 menterinya dalam waktu berdekatan ditangkap oleh KPK. Ini kan harus bersih-bersih. Ya, oleh karena itu menempatkan orang yang cocok, orang yang berprestasi, orang yang berintegritas, yang tadi yang bisa diterima oleh kalangan elit dan publik, itu menjadi penting. Oke. Nah, sosok Risma mungkin menjadi sebuah pilihan bagi PDIP begitu. Oke, baik. Pertanyaan sama ke Mas Uceng, silakan Mas. iya, dalam hal ini saya harus mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya harus mempertimbangkan betul orang yang non partai sebenarnya ya. Ada beberapa hal saya. Yang pertama adalah karena memang sistem presidensil saya yakini lebih fit dengan model kabinet yang lezat, ya, kabinet para ahli. Dan biasanya para ahli itu biasanya lebih mudah didapatkan di non partai dibanding di partai. Saya mengatakan lebih mudah dibandingnya. Yang kedua adalah saya harus mengingatkan begini, presiden di dalam sistem presidensil itu punya problem yang disebut dengan the curse second term, di kutukan periode kedua. Di dalam sistem presidensial Amerika, di second term, biasanya presiden itu mengalami problem. Ya, mengalami problem dan lalu mengalami kesulitan. Dan itu buktinya kenapa lebih dari 90% presiden di Amerika di second term-nya itu gagal. Nah, ada banyak faktor tentu saja ya yang berbeda dengan Indonesia. Tapi salah satu faktor di Indonesia menurut saya adalah di second term kemungkinan besar presiden tidak mendapatkan lagi dukungan yang berarti dari partai. Apalagi Pak Jokowi kita semua tahu 2024 pasti akan berakhir, ya kecuali undang-undang dasar diamandemen. Artinya apa? Dukungan partai mungkin akan tergerus itu menjelang pemilu 2024 dan saya paling 2022 kesetiaan partai sudah mulai berganti. Ya, kesetiaan partai tidak lagi untuk menyukseskan presiden bisa jadi sudah berganti untuk upaya menyukseskan partai masing-masing. Dan kita ingat 2022 itu paling hanya 1 atau 2 tahun dari tahun 2001 yang akan segera kita jelang. Okay. Nah, maksud saya adalah tolong pikirkan betul bagaimana mengambil orang luar partai karena kesetiaan partai itu mudah sekali tergerus. Yang ketiga adalah kita harus ingat presiden berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada visi dan misi menteri. Ya. Yang ada adalah visi dan misi presiden. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga disampaikan bahwa segala semuanya itu bukan lagi adalah keputusan atau kebijakan menteri, tapi itu bagian dari kebijakan presiden. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebenarnya presiden ingin menjaga bahwa ini adalah bagian dari keinginan presiden. Dan itu kesulitannya kalau kemudian menterinya berasal dari partai. Karena kita semua tahu partai itu punya kesetiaan ganda. Ya, dia tidak mungkin setia 100% pada presiden, pada saat yang sama dia harus setia pada partai yang mengutusnya dia. Biar bagaimanapun misalnya kalau hari ini diperbincangkan ya, tentu kesetiaan Bu Risma pasti akan berganda. Ya, tidak pasti akan setia pada presiden, di lain sisi dia pasti akan setia pada Bu Mega dan PDIP. Jadi, menurut saya ini punya peluang-peluang yang berbahaya. Ya, saya tidak mengatakan pasti berbahaya, tapi peluang-peluang berbahaya kalau kita bicarakan presiden yang akan menghadapi kutukan periode kedua. Ya, dia akan menghadapi kesulitan periode kedua yang salah satu faktornya adalah tergerusnya kerja-kerja
partai yang kemudian mulai berpikir untuk 2024. Itu menarik Mas Uceng, satu hal itu tadi ya dari yang Anda sebutkan bahwa kalau mengambil dari partai maka akan pecah fokus sebelum 2024 bahkan 2022 jangan-jangan sudah mulai pecah fokus. Apalagi kalau mengambil dari nama-nama yang bisa dikatakan 10 besar calon paling memungkinkan untuk posisi presiden dan wapres di tahun 2024. Ini lebih-lebih lagi akan pecah fokus gitu. Persis, bisa jadi. Ya tentu presiden punya pertimbangan ya. Tapi kalau kemudian presiden mengantar seorang yang punya fokus tertentu, yang punya kaitan tertentu dalam partai dan kita lihat sebenarnya partai di tubuh kabinet sekarang sudah ada beberapa yang kelihatan punya gairah, punya ambisi untuk naik menjadi presiden dan mulai ada mantan calon presiden juga di dalam kabinet. Exactly. Dan maksud saya paling berbahayanya adalah presiden kemudian sangat mungkin untuk ditinggalkan di 2022. Saya pikir 2022 kan paling tidak 2-3 tahun butuh untuk menyalakan mesin menjelang pemilu 2024. Dan Presiden Jokowi sangat berpeluang untuk ditinggalkan. Itu. Ya kan biar bagaimanapun kampanye seorang capres pasti kampanye capres di Indonesia itu kan selalu dua bahasa. Kalau bukan melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya, ya mengkritisi apa yang dilakukan sebelumnya, kan cuma dua bahasa itu yang bisa dijual dalam proses pilpres. Nah makanya kalau kemudian dia berasal dari partai yang agak berbeda, partai kritik atau partai yang kemudian tidak pas dengan Jokowi, kemungkinan besar akan melakukan pengkar terhadap siasa. Atau kalau misalnya ya salah satu partai tetap saja dia akan melakukan bahasa-bahasa memperbaiki, melanjutkan atau mengkoreksi apa yang dilakukan sebelumnya. Oke, Bang Masinton, tanggapan Anda terkait hal itu, Mas Uceng malah menyarankan kalau bisa jangan dari partai sibuk nanti tahun 2024 bahkan sebelumnya. Iya, jadi ya nggak perlu ya mendikotomikan antara kader partai sama non partai. Intinya adalah baik kader partai maupun yang non partai itu harus kader-kader yang memang profesional dan punya integritas tadi dan bisa bekerja membantu tugas-tugas presiden dan tidak punya motif menggunakan institusi kementerian itu sebagai tempat pencitraan dirinya, apalagi dalam konteks 2024 nanti. Nah tentu itu juga jadi penting ya, sehingga fokus kerja menteri adalah melakukan tugas-tugas profesional membantu presiden. Nah jadi kita harus menjadikan ya momentum periode kedua ini bukan lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, menjadikan institusi kementerian itu sebagai tempat pencitraan dari masing-masing menterinya untuk tujuan-tujuan politik ke depannya. Nah tentu filter itu pasti ada di presiden dan juga kalau dia berasal dari partai politik, tentu partai politik juga bisa memfilter kader-kader seperti itu. Nah tentu dalam hal ini kerja-kerja membantu presiden dalam hal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itulah yang menjadi utama dan sebagai pertimbangan presiden nanti dalam menentukan dan memilih menterinya. Saya sebenarnya agak ragu nih saya bisa mendapatkan reaksi dari Bang Masinton, tapi saya ingin tanggapan terhadap apa yang dikatakan Mas Ujang tadi, bahwa kalau memajukan Risma menjadikan menteri maka akan ada ancaman terhadap Puan begitu. Ini saya yakin nggak ada tanggapan dari Bang Masinton, tapi ini menarik juga mengingat ini mungkin dua nama seperti yang kata Mas Uceng, dua nama yang juga adalah yang dijago-jagokan untuk tahun 2024 dan sayangnya PDIP ini dalam tanda kutip sayangnya memang cukup besar untuk memiliki banyak nama yang bisa dijagokan di 2024. Bang Masinton, bagaimana menjamin agar kalau memang Pak Jokowi meminta PDIP untuk mengisi kursi kementerian, ini justru akan dipakai untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki nama PDIP di kabinet yang sudah tercoreng dari posisi Mensos kemarin, dan tidak malah fokus untuk posisi politik atau target politik berikutnya gitu.
Ya, PDI Perjuangan kan punya mekanisme sendiri ya kalau untuk menentukan baik itu kepala pemerintahan di daerah, apalagi kalau menentukan calon presiden. Jadi kita punya mekanisme sendiri lah ya dalam mekanisme kepartaian gitu ya. Jadi siapapun yang ditugaskan oleh partai tidak kemudian ujuk-ujuk menjadi membangun pencitraan diri pribadinya dalam untuk momen-momen politik tertentu. Tapi bagi partai ketika ditugaskan, diamanahkan, yaitu bagian dari pelaksanaan tugas ideologi dan pelaksanaan melaksanakan program-program keberpihakan pada masyarakat di dalam pemerintahan seperti itu. Jadi di PDI Perjuangan clear lah persoalan-persoalan apakah siapa yang akan ditugaskan akan menggunakan institusi untuk pencitraan, untuk politik-politik lain di luar tugas-tugas itu, dan di PDI Perjuangan clear seperti itu. Ketika ditugaskan ya dia harus fokus pada tugas-tugas membantu. Oke, jadi pasti akan mengikuti sesuai yang ditugaskan oleh partai. Mas Ujang, mungkin sebagai penutup juga, Mas Ujang dan Mas Uceng, Mas Ujang, Anda melihat bahwa akankah ada keberanian dari Pak Jokowi untuk sekaligus seperti yang Anda katakan tadi, sekaligus kalau mau melakukan reshuffle maka bukan hanya mengisi kursi tapi juga mengganti mereka-mereka yang dirasa kinerjanya belum cukup baik? Ya harus berani ya, sebagai presiden harus berani. Ya kalau tidak berani mohon maaf ya jangan jadi presiden. Jadi kita berharap Pak Jokowi harus tegas, jelas, mengambil sikap dengan penilaian objektif berdasarkan kinerja. Itu penting. Jadi fokus saja berdasarkan kinerja. Mana kinerja menterinya yang dianggap merilai ya, tidak berprestasi, tidak bagus, diganti di reshuffle. Ini kan harapan publik begitu tinggi terhadap persoalan reshuffle ini. Lalu ketika tidak diganti, maka akan menjadi persoalan. Publik akan menilai Pak Jokowi tidak serius dalam konteks pembangunan bangsa. Gitu. Kenapa? Menteri-menteri yang tidak berprestasi tidak diganti. Ini jadi catatan buruk di kemudian hari. Jadi oleh karena itu tadi reshuffle itu bukan hanya mengganti dua menteri yang tangkap KPK, tapi bagaimana mengganti menteri-menteri yang kinerjanya buruk. Ini menjadi penting. Apa kepentingannya? Kita ini kan membutuhkan sosok negarawan, dan saya berkeyakinan Pak Jokowi adalah seorang negarawan. Nah, seorang negarawan itu apa? Kepentingannya apa? Rakyat, bangsa, dan negara. Jika itu yang dilakukan, maka akan menjadi poin tersendiri bagi rakyat. Nah, tetapi kalau hanya mengganti dua menteri atau hanya sekedar menggeser misalkan Menteri Gerindra dari KKP Kementerian Pertanian atau kementerian lain, nah ini menjadi persoalan. Oleh karena itu penilaian objektif dari presiden atau dari istana terhadap kinerja menteri itu menjadi penting, bukan penilaian politis. Kalau penilaian politis subjektif. Begitu. Oke, baik. Dari Mas Uceng, bagaimana karena korupsi ini tampaknya bahkan dalam waktu yang sangat singkat dua menteri dicokok oleh KPK, korupsi menjadi satu hal yang benar-benar mencoreng wajah kabinet dan juga pemerintahan Pak Jokowi. Saran dari Anda, bagaimana agar hal ini jangan sampai kejadian lagi, salah memilih orang dan akhirnya akan kembali lagi mencoreng wajah kabinet dan pemerintahan? Sekedar catatan saja bahwa 4 menteri yang ditangkap di zaman Pak Jokowi, 6 tahun Pak Jokowi itu adalah 4-4-nya dari partai. Ya. Itu saya sudah sampaikan tadi. Memang sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa partai bukan sumber yang baik. Ya. Tapi menurut saya dalam sistem presidensial, sedangkan kabinet itu menjadi lebih penting. Sedangkan kabinet adalah kabinet para ahli yang bisa jadi didapat dari luar, dan bisa jadi juga didapat dari partai. Tapi yang paling harus diingat adalah tahun politik, presiden harus mempersiapkan betul. Saya berharap beginilah, presiden itu harus bisa meninggalkan legacy ya, untuk 2 periode ini. Untuk beberapa hal saya mengatakan Pak SBY gagal secara keseluruhan ya, walaupun ada beberapa wilayah yang cukup berhasil, tapi secara keseluruhan gagal karena di second term-nya dia mengalami problem besar, lalu kemudian itu berimbas ke suara Demokrat saja. Nah, maksud saya adalah Jokowi masih punya 4 tahun ya. Dalam artian harusnya presiden mulai berpikir untuk meninggalkan legacy. Saya selalu ingat kata-kata Pak Jokowi di mana dia mengatakan tidak punya beban, dia tidak punya kaitan dengan apapun, dia tidak punya beban politik, dia tidak punya, dan dia mau melakukan yang terbaik untuk akhir-akhir ini.
Nah, tapi pada faktanya dia mengambil juga menteri-menteri dari partai yang begitu beragam berubahnya dan akhirnya problem ini terjadi juga. Lagi-lagi bukan jangan dari menteri, tapi maksud saya 3 hal yang tadi menjadi tetap paling penting. Integritasnya, lacaklah integritasnya dengan baik, kapabilitas, dia punya kemampuan, dan akseptabilitas itu tidak boleh hanya sekedar akseptabilitas politik, harusnya dia juga akseptabel secara publik. Dan Pak Jokowi sekali lagi saya bilang tadi punya waktu sekitar 4 tahun ya untuk arus balik sudah cukup buruk dan rombak kabinet dalam kaitan untuk menjaga tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan yang semakin terus belakangan ini. Parpol ataupun non parpol. Oke, Bang Masinton singkat saja, kalau memang akhirnya diputuskan, sekali lagi PDIP pun menghargai ini adalah hak prerogatif presiden. Kalau memang diputuskan untuk diberikan kepada non parpol atau bahkan kepada parpol lain posisi yang sebelumnya diisi oleh Menteri PDIP ini, bagaimana tanggapan PDIP? Itu kewenangan mutlak presiden lah itu ya. Kita tidak mengomentari ranah prerogatif ya presiden. Nah tentu presiden lah yang tahu untuk menempatkan orang pada posisi yang tepat seperti itu. Jadi itu sepenuhnya kita serahkan kepada presiden dan kita secara kepartaian selalu mendukung tugas-tugas presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas pemerintahan untuk rakyat seperti itu. Oke, jadi tidak akan masalah begitu ya? Ya, karena itu memang prerogatif presiden yang selama ini tidak pernah partai mencampur itu. Baik, Bang Masinton Pasaribu terima kasih banyak waktunya bersama kami pagi hari ini. Mas Zainal Arifin Mohtar juga terima kasih. Mas Ujang Komarudin juga terima kasih waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Sehat terus. Terima kasih.